Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Praja Nugraha dengan NIM 22481084, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, dengan mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampuh atau yang dibimbing oleh dosen kita, yakni Ibu Doktor Mulyani SPDI MPDI. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hadis sebagai salah satu bentuk tugas nilai UTS. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yubajjisanihi. Hadis yang pertama ini hadis tentang anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir di muka bumi ini itu lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang mengubah anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun bahkan sampai Majusi. Maksud dari hadis ini mengatakan bahwasanya anak-anak yang lahir di muka bumi ini itu pada awalnya mereka itu lahir dalam keadaan suci dan tidak memiliki sama sekali dosa. Nah, terus bagaimana? Kita pertanyakan tentang orang tuanya. Realita di zaman sekarang kita melihat anak-anak itu banyak yang kurang ajar sama orang tuanya, banyak yang mungkin durhaka sama orang tuanya. Mungkin kita bisa menyalahkan personality kepada setiap anak yang durhaka. Apalagi sering kita melihat berita bahwasanya ada anak bahkan sampai memutilasi atau memotong-motong orang tuanya. Mungkin kita secara personal kita akan menyalahkan anaknya, akan tetapi kita kembali bagaimana orang tua itu mendidik anaknya. Terkadang anak yang rusak itu bukan hanya karena lingkungan, akan tetapi juga bagaimana orang tua itu bisa memberikan pendidikan di awal-awal usia didik anaknya. Karena mendidik anak di usia-usia yang sudah meranjak dewasa ataupun balik itu sangat susah. Makanya ada sering kalimat dikatakan bahwasanya orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Sudah jelas kalau sekolah pertama saja seorang anak itu susah untuk diatur, susah untuk dibimbing, maka kedepannya itu akan semakin rusak. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pentingnya memberikan pemahaman agama dan akhlak kepada anak-anak kita. Terkadang anak-anak yang rusak agamanya itu atau akhlaknya bukan hanya karena lingkungan, bukan juga hanya karena teman, tetapi juga terkadang masa bodoh atau sifat dari orang tua kita masing-masing yang masa bodoh dengan anaknya, sehingga anaknya itu melakukan hal-hal yang mungkin di luar yang kita inginkan. Makanya banyak orang tua menuntut anaknya untuk seperti ini, padahal dia tidak memperhatikan satu, psikolog seorang anak bagaimana, kedua dia memaksa anaknya itu seakan-akan ingin menjadi malaikat, pokoknya tidak ada kesalahannya, sehingga anaknya itu berdampak sekali hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi memberikan penegasan kepada kita, kalau anak kita ingin baik, didik memang dari kecil. Karena anak ini Allah titipkan kepada kita dari awal itu fitrah, suci, tidak memiliki sama sekali dosa. Akan tetapi kita sebagai orang tua bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu pendidikan kepada anak kita, ilmu agama dan ilmu duniawi itu bisa kita seimbangkan sehingga anak kita bisa berbakti di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, hadis yang kedua, hadis tentang seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Bismillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm fariidatan ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap seorang muslim. Hadis ini sangat jelas ya, mengatakan bahwasanya Nabi itu wajib, semua orang yang menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu dia sudah berumur ataupun tidak. Di dalam konteks hadis ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama itu Nabi
tidak pernah memandang usia itu sebagai tolak ukur dalam belajar. Jadi jangan salah paham ketika mungkin ada orang yang mungkin baru kuliah, umurnya mungkin sudah 20 atau 30 tahun ke atas. Ya kita wajar karena kita tidak mengetahui bagaimana kesibukan seseorang masing-masing. Nah, kedua, pelajaran yang kedua yang mesti kita paham bahwasanya belajar itu bisa di mana saja. Kita tidak boleh memandang bahwasanya belajar itu hanya kepada guru. Kita bisa belajar kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, belajar lewat online dan lain-lain sebagainya. Salah satu fenomena yang sering terjadi zaman sekarang, orang-orang itu susah belajar bukan karena tidak ada guru, bukan karena tidak ada akses yang bisa mudah kita dapatkan, akan tetapi kita merasa bahwasanya gengsi dalam menuntut ilmu, ataupun kalau bukan gengsi mungkin malas. Akhirnya hal itulah yang Nabi tekankan kepada kita, fariidah, wajib. Di sini kata Nabi SAW dalam hadisnya itu fariidah, berarti semua orang bersangkutan untuk melakukannya. Oleh karena itu menuntut ilmu itu wajib, sangat wajib. Mau kita itu sudah tua, mau itu kita muda, itu dampak dan belajar itu sangat penting. Oleh karena itu teman-teman, baik usia kita yang mungkin masih muda ataupun orang tua kita itu semua wajib belajar. Kita saling menasihati dalam kebaikan, memberikan pemahaman kalau ada yang menyimpang, dan juga saling memberikan hal yang baik dan menasihati dengan cara yang baik. Salah satunya adalah kalau kita ini sebagai mahasiswa memberikan nasihat kepada orang tua itu bukan dengan nada yang tinggi. Mungkin kalau kita tidak mau menasihati orang tua kita secara langsung, setidaknya kita bisa memberikan hal yang jauh lebih baik ketimbang seperti itu. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Mau itu usia kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka hukum atau status kita menuntut ilmu itu wajib. Kapan kita berhenti? Ketika Allah telah menutup kita dengan kain kafan dan Allah mengembalikan kita ke tempat kita yang sebetul-betulnya. Baik, itu saja teman-teman hasil presentasi hadis saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bagi Ibu Doktor Mulyani SPD MPDI, ini paparan hadis saya yang singkat, mohon kiranya dikoreksi apabila ada yang salah. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.